Ada Saya. ulang tahun hari ini. Siapa ulang tahun? Ginita ya? Hari ini ulang tahun. Biar kita timpuk nih. Assalamualaikum Yasin, selamat bergabung. Oh ya, saya ucapkan selamat ulang tahun kemarin yang lagi ulang tahun. Orangnya datang nggak? Masuk nggak ya? Belum nih. Nggak ada datang nih. Si siapa? Aziza. Siapa? Novia juga Kaila ya kemarin tuh yang ulang tahun. Ada Sir, tapi bukan saya. Ya, sabar ya Zahra ya. Bentar, bukan Zahra, ini Rani kan? Oke, Judith Hotel. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar apapun yang kita pelajari hari ini memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ivander dekat dengan siapa Ivander? Apa? Ya kak. Oh. Mic-nya. Ival di mana nak? Di asrama besar. Di asrama. Oh. Ada berapa orang di asrama pintar? 10, Sir. Oh, banyak, 10. Bentar lagi kita belajar bareng ya, langsung tatap muka ya. Oh iya. Langsung kita kuasai. Minggu depan, Sir. Kenapa? Enggak apa-apa, Sir. Oke, Vander. Vander, mau titip salam kah? Mumpung direkam. Mau titip salam? Itu suara Muna. Baik, terima kasih. Tadi sudah berdoa. Oh iya, kemarin hari Jumat saya mohon maaf ya karena kemarin belajarnya cuma separuh, itu nggak sampai selesai karena kemarin saya baru sampai di rumah sakit. Ya. Sampai hari ini keponakan saya masih di rumah sakit. Doain ya, mohon doanya semoga dia bisa segera sembuh dan bisa keluar dari rumah sakit ya. Informasi terakhir dia menderita leukosit rendah katanya dari dokter berdasarkan hasil tes darahnya. Ya, semoga dengan perawatan intensif ya mendapatkan imunnya lagi dan jauh jadi lebih baik ya. Amin. Oke, karena kemarin sedikit ada membahas terkait isi dan pola pengembangan paragraf. Saya mau challenge kalian nih, boleh nggak? Boleh ya, saya tanya-tanya ke kalian ya. Assalamualaikum Ilham. Saya pengen tanya ke Nada dong. Halo Nada, Assalamualaikum. Oke, Alia, kalau bisa gabung sama kamu Alia. Kalau kamu di asrama, Nahwa di mana dia? Enggak, Sir. Saya di rumah Nahwa Nahwanya di mana Nahwa? di Kota Baru juga kayaknya. Oh, Nahwa di Kota Baru. Oh, oke. Nahwa katanya gangguan. Pak Awal mungkin boleh kirimin sinyal Pak Awal nanti ke Nahwa. Ya Pak Awal ya, thank you Pak Awal. Nada. Halo Nada. Iya, Sir. Hari Jumat kemarin join tidak nak? Enggak, Sir. Oh, nggak join. Oke, nggak apa-apa. Siapa yang join ya? Yasir, join Yasir? Ya, Sir. Join ya, oke. Jumat kemarin kita membahas tentang isi dan pola. Bener nggak tahu nggak, Sir? Benar, Sir. Saya mau tanya dong, isi itu apa sih, Yasir? Isi itu yang 5W plus 1H bukan sih, Sir? Isi itu 51H ya? Nggak tahu, kemarin tuh apa yang ada nggak hubungannya dengan 51H ya kemarin ya? Ada hubungannya, Sir, yang kemarin tuh. 5W plus 1H polanya. Oh, oke. 5W plus 1H itu apa sih sebenarnya, Sir? What, when, why, Ayla belum datang. where. Oke. Itu gunanya untuk apa, Pintar? Menanyakan Sir, kayak semacam berita gitu. Oke, good. Intinya 5W plus 1H itu kita gunakan untuk menanyakan, ya kan? Untuk menanyakan, karena isinya berkaitan dengan tanda tanya.
Iya. Apa, siapa, mengapa. Nah, tujuan kita menggunakan 5W+1H untuk mendapat Formasi. informasi. Nah, informasi itu adalah isi dari sebuah teks. Oke ya. Thank you Yasir. Saya mau ke siapa lagi? Oh, Nafia bergabung. Assalamualaikum Nafia. Ya, Sar. Selamat ulang tahun ya. Nanti kalau check-in dikerjain kok, tenang aja. Oke Nafia, Jumat kemarin join nggak nak? Nafia? Nov? Nafia, halo. Suara saya kan yang bermasalah? Halo. Oke. Tidak ada respon dari Navia. Bolehkah saya ke Erlan? Raffi. Raffi. Oke, Sir. Oke. Raffi, kemarin join nggak Raffi hari Jumat? Kalian join, Sir. Suaranya boleh lebih keras nak? Tidak terdengar Bintang. Yang pion ke rumah sakit, Kak, Sir. Yes, betul. Jumat. Hadir nggak? Join, Sir. Join. Oke. Berarti sudah pernah dengar dong berkenaan dengan pola berarti ya. Karena kemarin pembahasannya kan tentang isi dan pola pengembangan teks eksplanasi gitu ya. Nah, menurut Raffi, pola itu apa Raffi? Kemarin itu. Hari Jumat terlambat, Sir, masuknya. Oh, Jumatnya terlambat ya. Jadi tidak menyimak dari awal ya Raffi ya. Oke, Sir. Oke. Thank you Raffi konfirmasinya. Nashwa? Yes, Ivander, ada apa Ivander? Ivander mau menyampaikan sesuatu tentang pola? Saya tadi kepencet, Sir. Oh, kepencet. Oke, thank you Ivander. Nashwa, halo Nashwa. Ya, Sar. Oke Nashwa, Jumat kemarin hadir kan? Hadir, Sar. Hadir. Oke Nashwa, pola itu apa sih nak? Pola itu kayak sesuatu yang berurutan atau teratur gitu kan, Sar? Oke, sesuatu yang berurutan atau teratur ya. Oke. Kalau saya beri angka nih misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, angka berikutnya berapa Nashwa? 10, Sar. 10. Kalau saya beri angka 2, 3, 5, 7, 11, angka berikutnya 13. 13. Dari mana kamu tahu 13? Itu bilangan prima bukan, Sar? Ya Allah, mantap dah ya. Oke, itu adalah pola. Jadi pola itu sesuatu yang bisa kita tebak berikutnya gitu ya. Bisa kita terka. Karena dia tersusun dengan rapi gitu ya. Itu adalah pola versi saya. Nah, sekarang mari kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Izinkan saya untuk berbagi layar, nah ya. Baik, sudah terlihat di layar kalian? Udah, Sar. Ya, baik. Kemarin ini sudah membahas nih ya tentang isi teks eksplanasi. Bahwa teks eksplanasi itu isinya berupa informasi. Karena eksplanasi fokusnya ada pada mengapa dan bagaimana, berarti dia mau mencari tentang apa ya nak? Mau mencari tentang apa? Rangkaian kejadian. Oke, rangkaian kejadian. Satunya apa lagi? Penjelasan. Oke, penjelasan tentang apa Pintar? Tentang suatu kejadian. Oke, penjelasan tentang satu kejadian. Oke, good. Berkenaan dengan proses tadi atau rangkaian kejadian. Selain itu apa lagi? Kalau ada pertanyaan Sebab akibat. mengapa, berarti mau mencari informasi tentang apa? Halo? 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 Suaranya hilang. Halo? Kalau ada pertanyaan mengapa, berarti dia mau cari informasi tentang apa ya? Halo? Suara saya hilang nggak ya?
Tes 1 2. Tes. Halo. Hei. Halo, Sir. Oke. Mau mencari tentang apa ya kalau mau apa? Kejadian. Oke, kata Nasfa alasan mungkin. Ini siapa lagi nih N nih? Berikutnya Nur Azizah. Oh, Nur Azkia. Kata Azkia mencari sebab mungkin. Oke, kata Azizah sebab akibat. Oke, good. Karena. Oke, kalau ini ya mengapa pasti jawabannya karena gitu ya. Berarti cari alasan. Betul sekali. Nah, di eksplanasi informasinya itu berupa alasan suatu itu terjadi dan juga memuat tentang proses kejadian gimana, rangkaian kegiatannya seperti apa gitu. Ya. Dan disajikan secara ilmiah kemarin kita udah bahas ya bahwa eksplanasi itu disajikan secara ilmiah. Jadi bukan hanya sekedar rekaan belaka, bukan hanya karangan kita, tetapi memang betul-betul terjadi. Ya. Kita lanjut, ini tentang isinya. Kemudian, untuk menggali informasi yang terdapat pada teks eksplanasi, kita garis bawahi di sini ya. Kita dapat. Oke, bukan garis bawahi, tapi garis. Kita dapat menggunakan pertanyaan 5+1 ya. Artinya kalau dapat, itu bisa gunakan ini. Namun kalau tidak menggunakan 5+1H bagaimana? Boleh nggak? Boleh tidak? Halo? Boleh, Sir. Boleh, karena bukan harus. Kecuali kita harus menggunakan pertanyaan 5+1H untuk bantuan. Kalau harus, mau nggak mau 5+1H-nya harus dipakai. Tapi karena ada kata dapat, berarti opsional. Bisa kita gunakan pakai 5+1H, bisa juga tidak. Gitu ya. Jadi bergantung situasi dan kondisi. Thank you, Chelsea, sudah merespon tadi. Nah, berikutnya, kita juga bisa menggali isi teks eksplanasi dengan menemukan ide pokok teks. Nah, ini. Jadi tidak hanya pakai 5+1H, kita juga bisa menemukannya dengan ide pokok teks. Oke, tanya dong, ide pokok itu apa ya? Ide pokok itu apa ya, Pintar? Gagasan utama, Sir. Gagasan utama. Thank you. Yasir tadi ya? Oke, gagasan utama. Bagaimana ya? Ada yang tahu nggak bagaimana cara kita menemukan gagasan utama atau ide pokok? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya, Sir. Oke, silakan. Siapa nih? Itu, Sir. Jadi seluruh paragrafnya itu harus dibaca, Sir. Oke, terus? Nah, habis itu dicermati, Sir, setiap kalimat-kalimatnya. Oke, terus? Kalau udah dapat, Sir, nanti di pokoknya. Oke. Dapatnya itu di mana ya letaknya? Bisa di awal, di tengah, sama di akhir, Sir. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir ya. Oke. Wait, saya baca chatnya nih dari siapa nih? Dari Ryan, membedakan kalimat utama dan penjelas. Wih, keren Ryan. Thank you Ryan ya. Itu gimana cara kita menemukan ide pokok? Ide pokoknya di mana Ryan? Di kalimat utama atau di kalimat penjelas Ryan? Di utama. Oke, keren Ryan ya. Baik, terima kasih semuanya udah merespon dengan baik nih, keren. Kalau gitu saya coba challenge dong ya. Menurut kalian nih, silakan baca teksnya. Setelah dibaca teksnya, yuk tentukan di mana letak ide pokoknya, kemudian apa ide pokoknya. Boleh dibaca terlebih dahulu? Ada yang mau baca? Oke, baca masing-masing ya. Saya beri waktu 2 menit. Oh, kelamaan. 1 menit, 1 menit. Jawabannya boleh kalian tuliskan di kolom chat. Ide pokoknya apa gitu ya. Pembentukan dan pengawetan suatu fosil mensyaratkan bahwa beberapa struktur terbenam dalam keadaan yang akan dapat memperlambat pembusukan. Fosil yang ditemukan biasanya tidak terlalu utuh. Oke, Fajar bergabung.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti aktivitas organisme pengurai, aktivitas biologis kulit bumi, pelapukan oleh cuaca dan air, dan dimakan oleh organisme lain. Fosil yang utuh dan lengkap biasanya terawetkan dalam salju atau karena termineralisasi. Fosil yang berupa jejak dapat merupakan tapak kaki, tangan, dan daun tumbuhan. Oke. Apa ide pokok paragraf? Kami, silakan Pak. Terima kasih Pak ya. Oke guys, silakan dituliskan di kolom chat apa ide pokoknya, letaknya di mana ya. Lewat. Silakan everyone, tuliskan di kolom chat ya. Oke, thank you. 1, Yuval. Ide pokoknya apa, Val? Tuliskan, Val ya. Iya, Chelsea. Benar kalimatnya. Ide pokoknya apa? Oke. Saya tarik ini ya. Thank you, Nasia. Oke, thank you, Yazid. Oke, thank you, Vander. Thank you, Nashwa. Ayo yang lain mana nih? Yuk, saya tunggu yuk. Semuanya ya. Aziza belum nih, Aziza. Alima juga belum. Siapa lagi? Yuval udah, Chelsea tadi udah juga. Siapa Vander udah tadi. Ayo Manik, Manik nih belum nih. Fajar juga, Sangap. Labikoh, Rafikoh, yuk. Nasya tadi udah belum? Nasya udah. Adit, thank you Adit. Oh, Bagas, keren. Yasir, thank you Yasir. Yudit, thank you Yudit, keren. Wah, akhirnya anak saya nih keren nih. Hanafi, oke, thank you. Alhamdulillah Hanafi. Nasya tadi udah ya. Jenita belum nih. Alia, ya Jit udah tadi. Royan udah ya. Aziza belum. Nada, ya Nada. Nah, Rani juga belum nih, Rani nih. Yasir udah. Erlan belum, Erlan ya. Raffi. Rafia juga belum, saya lihat nih. Ayo, silakan tuliskan. Saya tunggu 1 menit lagi ya. Nah, karena berbicara tentang ide pokok, insya Allah pertemuan berikutnya saya akan membahas terkait jenis paragraf, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, insya Allah ya. Pertemuan berikutnya ya, hari Jumat insya Allah berarti. Jadi biar digali lebih dalam lagi terkait ini, ya. Ntar saya tulis dulu biar saya ingat. Jadi kita nyambung yang kita bahas. Maaf. Thank you sangat. Baik, sudah 1 menit berlalu. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Silakan yang masih ingin menuliskan jawabannya, tuliskan saja di kolom chat ya. Silakan Divander. Baik, kita menuju slide berikutnya. Kita tadi sudah berbicara tentang isi, selanjutnya kita akan berbicara tentang pola pengembangan paragrafnya. Namun sebelum saya memasuki pola, saya tanya dulu. Tadi cara kita menemukan isi dari sebuah paragraf, kita bisa menggunakan cara apa tadi ya? Boleh disampaikan secara langsung pakai voice?
5W1H, Sir. 5W plus 1H, keren. Selain 5W plus 1H, pakai apa lagi? Kita juga bisa Menentukan menggali ide isi pokok. teks. Pakai ide pokok. Thank you. Ini Erlan dengan siapa tadi ya? 2 suara tadi, laki-laki dan perempuan. Sangap, Sir. Sangap. Sangap ya? Masih sangap suaranya perempuan? Sangap, Sir. Oh, sangap tadi ya? Oh, saya kira perempuan tadi. Sorry, sangap. Oke, pakai 2 cara ya. Itu tadi ngetes ingatan aja. Ingat nggak ya? Nanti saya tanya yang lebih jauh lagi. Baik, berkenaan dengan pola. Seperti yang disampaikan Nashwa tadi, pola itu ada sesuatu yang berurutan gitu. Ya. Nah, kita lihat pola pengembangan teks paragraf itu ada 2. Yang pertama itu dengan pola kausalitas, sebab akibat, atau kebalikannya, akibat sebab, dan juga bisa menggunakan pola kronologis atau proses. Kronologi itu urutan. 1, 2, 3, 4. Jadi berurutan, itu menggunakan proses. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa teks eksplanasi itu orientednya untuk mencari mengapa dan bagaimana. Nah, kausalitas digunakan untuk menjelaskan yang mengapanya. Kalau kronologis dijelaskan untuk menjelaskan, mohon maaf, saya ribetkan. Kronologis ini digunakan untuk menjawab prosesnya atau pertanyaan bagaimananya ya. Ini hatinya setengah jadi, ini hatinya sudah jadi ya. Baik, kita masuk ke yang kausalitas terlebih dahulu deh. BTW, kausalitas itu apa tadi, Nak? Sebab akibat, Sir. Sebab akibat. Sekarang saya mau tanya. Bagas. Bagus banget. Bagas, saat ini kamu lagi ngapain? Duduk, Sir. Duduk, oke. Apa yang membuat kamu jadi duduk? Karena Zoom lah. Kenapa? Karena Zoom lagi megang laptop. Karena Zoom nggak megang HP. Oke, good. Makanya udah duduk ya. Nah, itu sebab akibat. Siapa ya? Yang di asrama tadi siapa? Yasir di asrama ya? Ya. Oke, Yasir, kenapa kamu di asrama? Karena teman saya ada yang positif, Sir. Oke. Sebabnya apa berarti? Ada yang positif. Oke, akibatnya? Saya di asrama. Oke, good. Yuk, saya mau semua orang yang ada di sini coba tulis dong di kolom chat sebuah aktivitas yang memuat sebab dan akibat. Boleh dong? Tulis di kolom chat. Saya baca semua nih. Saya beri waktu 3 menit jauh untuk yang sebab akibat. Kayak tadi misalnya. Saya makan nasi karena lapar misalnya. Saya tidak bisa tidur karena kangen ibu di rumah misalnya. Saya keluar Zoom karena wifi nge-lag. Oke, good, bagus, bagus. Saya lapar karena belum sarapan. Sarapan Jenita, ya. Karena harapan tidak akan membuat kamu kenyang. Oke, saya kenyang karena ini Asir nih bagi-bagi Sir ke Jenita atau dia lapar tuh. Saya ikut Zoom karena Mr. Wahyu. Oh, jadi kamu ikut Zoom karena Mr. saya gitu ya. Jadi kalau bukan saya ngajak kamu nggak ikut Zoom. Gitu ya, Yoval. Oke, Ilham. Saya akibatnya saya mau. Karena saya positif, dibuat kalimat kayak gitu bentar. Kalau gitu kan kamu cuma sebab akibat gitu kan. Dibuat dalam bentuk kalimat ya. Si siapa tadi namanya? Sangap ya. Saya thank you. Si siapa namanya Erlan. Saya ngantuk karena begadang. Waduh, ngapain begadang? Oke, Fajar, karena itu sebuah kalimat. Di akhirnya pakai titik nggak ya? Bukan kalimat tanda tanya, pintar ya. Oke, Revan baru bergabung. Terima kasih Revan. Sudah setengah jam berlalu Revan ya. Saya belajar online di rumah karena saya apa ini? Oke, Manik. Oke, thank you Manik. Saya nitip makanan karena saya tidak keluar. Oke, Ilham. Ilham gimana nih? Dia sama ya, Nak? Saya belajar sambil duduk karena baru aja selesai makan. Oke. Oh, jadi kalau nggak makan, berdiri ya Naswa ya, belajarnya ya Naswa ya? Saya minum karena saya haus. Oke, thank you. Saya bangun karena dibangun orang tua. Wah, si Aziza ini bangun sendiri dong.
Saya nyuci baju karena baju saya kotor. Oke, thank you Chelsea. Saya mengantuk karena tidur terlalu malam. Oke. Oke. Oke, thank you sangat. Nasya, saya sambil duduk karena baju semua. Saya tidur karena ngantuk. Thank you Azkia. Saya telah terbiasa karena saya tidak mau check out. Wih, Kinta Asrama tidak mau check out. Thank you ya, Aditya. Baik, udah banyak nih yang tapi ada juga yang belum nih. Saya membaca buku karena saya sedang bosan. Oh, kamu baca buku di saat belajar Zoom dengan saya? Jangan lupa ya titiknya ya, tanda bacanya ya. Baik, terima kasih semuanya udah ngerti ya sebab akibat itu seperti apa. Nah, ini masih dalam bentuk kalimat yang kalian buat. Karena di sini adalah berbicara tentang paragraf, maka kalimatnya lebih banyak kayak gitu. Namun tetap kelihatan kan, sebab akibatnya harus terlihat kayak gitu. Sekarang saya mau tanya ke Alia. Alia boleh buka suaranya, Nak? Alia, apa yang membuat kalimat kamu itu dikatakan sebagai kalimat sebab akibat? Karena ada sebab dan akibatnya, Sir. Oke, dari mana kamu tahu itu sebab dan akibat? Saya izin ya, punya Alia saya tulis di sini, Nak ya. Ini punya Alia. Boleh nih. deh, Sir. Saya lo copy nih. takut salah. Oke, nggak apa-apa, santai. Belajar dengan Mr. Wahyu, salah itu baik. Kalau kata Rinso kan berani kotor itu baik. Nah, dengan Mr. Wahyu, salah itu baik. Karena dengan kesalahan kita tahu mana yang benar akhirnya. Oke, coba lihat sekarang. Saya membaca buku karena saya sedang bosan. Mari semuanya kita cermati kalimat ini. Kalimatnya sebab akibat bukan? Sebab akibat? Sebab akibat ini benar? Akibat sebab. Akibat sebab. Oke, akibat sebab katanya. Akibatnya apa? Baca buku. Oke, akibatnya adalah saya membaca buku. Sebabnya? Karena bosan. Karena bosan. Keren. Ini siapa nih? Oh, keren banget nih jawabannya. Siapa? Bagus lah. Wih, Bagas. Tepuk tangan buat Bagas nih, keren. Dia bisa tahu akibat sebab katanya. Oke, sekarang saya tanya Bagas, apa sih yang membuat kamu jadi tahu bahwa ini adalah kalimat sebab akibat sebab? Dari mana kamu tahu? Karena sebab itu sebab, Sir. Karena Ya. bosan itu sebab, Sir. Oke, dari mana kamu batuk saya. Dari mana kamu tahu kalau itu sebab? Dari mana kamu tahu itu akibat? Apa yang membuat itu jadi lebih jelas? Nah, karena dia bosan gitu. Terus Yes. dia baca buku gitu. Oke. Nah, udah. Berarti apa yang menandakan itu? Apa yang menandakan itu, Nak? Ada nggak tandanya? Wes. Ya. Oke, thank you Yasir. Sampaikan Yasir. Sampaikan Yasir. Karena ada karena, Sir. Oke, karena ada karena. Apa coba? Mari kita lihat. Karena ada karena. Ya tidak? Coba kalau karenanya tidak ada. Ketahuankah? Itu sebab, itu akibat? Ketahuan tidak, Pintar? Tidak. Tidak ketahuan. So, saya mau tanya, karena ini termasuk kata apa? Inisial depannya K. Konjungsi. Konjungsi, Sir, konjungsi. Konjungsi, Sir. Saya dulu, Sir. Saya dulu. Siapa nih? Ya, saya Lupa. Tuhan, wis, keren. Nah, Jontek, yang Sir. membuat sesuatu itu jadi lebih jelas, ya karena ada konjungsinya, ada yang menghubungkannya. Sama tuh, seperti paragraf. Paragraf itu, meskipun banyak kalimatnya, akan ketahuan sebab akibatnya dikarenakan ada konjungsinya. Oke, sampai sini. Ada yang tanyakan dulu sebelum saya lanjut. Ada? Gak ada, Sir. Gak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya lanjut ya. Slide gitu ya. Nah, nih. Sorry coret-coret, semoga bisa dibaca.
Jadi kalau paragraf yang dikembangkan dengan mengutarakan sebab sebagai gagasan utama, kemudian memberikan akibatnya pada gagasan penjelas atau sebaliknya. Gitu. Jadi ada yang kalimat utamanya itu adalah sebabnya, penjelasnya adalah akibatnya, atau kebalikannya. Kalimat utamanya adalah akibat, penjelasannya adalah sebab-sebabnya. Itu bisa kayak gitu ya. Nah, ini disebut dengan paragraf kausa litas. Mari kita cek. Nah, bisa sebab, akibat, atau akibat, sebab. Itu kausalitas. Kita lanjut ya. Ini contohnya. Bentar, saya anonetnya saya hapus dulu, clear semua. Oke. Nah, mari kita baca. Pendidikan moral sudah semestinya diterapkan lagi dalam kegiatan proses belajar dewasa ini. Maksudnya dewasa ini apa, Nak? Maksudnya dewasa ini apa? Apakah cuma untuk orang dewasa 17 tahun ke atas atau bagaimana? Pintar? Halo? 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 Cek ombak. Ada. Oke, ada. Apa maksudnya dewasa ini, Pintar? Waduh. Itu sudah dewasa. Sudah di luar apa? Nggak tahu, Sir. Nggak tahu. Dewasa. Mari kita baca baik-baik. Pendidikan moral sudah semestinya diterapkan lagi dalam kegiatan proses belajar dewasa ini. Apakah hanya untuk orang dewasa? Tidak. Tidak, Sir, tidak. Ya, oke. Mari kita lihat kegiatan proses belajar itu dimulai dari mana sih? Dari usia berapa? Usia Dari bayi. Dari bayi juga sudah belajar. Bayi Bayi, perlu Sir, nggak? bayi. Baik. Oke, sekarang saya tanya, bayi perlu nggak kita ajarin pendidikan moral? Perlu, Sir, perlu. Biar bermoral ya, biar nanti kalau sudah besar. Oke, ini si Nasya udah ngasih jawaban nih. Maksudnya zaman sekarang, masa sekarang. Great, keren. Jadi pendidikan moral itu sudah semestinya diterapkan lagi dalam kegiatan proses belajar sekarang ini gitu. Jadi dewasa ini tuh bukan berarti usia ya, tetapi saat ini. Saya nggak tahu nih kenapa orang Indonesia tuh suka menggunakan ini. Padahal kalau dalam bahasa Inggris nowadays, sekarang itu. Ya. Jadi ini sekarang ini pendidikan moral sudah semestinya diterapkan lagi dalam kegiatan proses belajar. Kenapa sih harus diterapkan lagi? Ya karena sebab anak-anak zaman sekarang sudah semakin jauh dari nilai moralitas. Nah, berarti yang mana sebab, yang mana akibat? Halo, yang mana sebab, yang mana akibat? Halo. Halo, suara saya nggak ada kah? Iya. Halo. Cek ombak. Itu, Sir. Sebabnya itu yang anak-anak zaman sekarang sudah semakin jauh dari nilai moralitas. Sir. Oke, good. Terus akibatnya? Itu akibatnya tuh ada kenakalan remaja dan pergaulan bebas, Sir. Yang mana kamu baca? Ini Sir, Kan kita baru mau bahas yang kalimat 1 dan Oh, kalimat 2. salah, Sir. Salah. Oh, sebabnya nggak tahu, Sir. Sebabnya nggak tahu. Ayo yang lain dong. Tadi siapa Saya, tadi Sir. si Saya, Sir. Rizal ya? Oke, siapa nih? Sangat. Oke, silakan Sanggap. Sebabnya mana, akibatnya mana, Ngap? Sebabnya anak-anak zaman sekarang sudah semakin jauh dari nilai moralitas, Sir. Oke, akibatnya? Akibatnya pendidikan moral sudah semestinya diterapkan lagi dalam kegiatan proses belajar dewasa ini. Oke, good. Nah, ini adalah akibatnya, akibat dari anak-anak sekarang itu sudah semakin jauh dari nilai moral. Akhirnya diputuskanlah pendidikan moral kayaknya harus diterapkan lagi nih gitu, dalam kegiatan proses belajar
mengajar sekarang ini. Lanjut tuh. Kita udah tahu berarti di kalimat utamanya ada akibat. Ya. Terus penjelasnya ada sebab. Kalimat pertama sebab. Kita lihat lagi. Hal ini bisa dilihat. Nah, hal ini yang mana? Apa sih yang dimaksud hal ini? Anak. Ada yang tahu apa sih maksudnya? Moral, hal Sir, ini? moral. Apanya moral? Yang hal ini, Sir. Hal ini merujuk kemana? Merujuk ke ke moral, Sir. Moral yang mana? Ayo, harus spesifik, harus spesifik. Karena saya tidak mau setengah-setengah, kalau setengah-setengah nanti gantung. Oke gini deh, hal ini merujuk ke kalimat 1 atau kalimat 2? Kalimat 2, Sir. Kalimat 2, maksud oke, yang semakin jauh dari moralitas kata Jenita. Great. Ya, dan diperkuat tuh tadi. Yazid kan tadi jawab ya? Ya. Oke, nah dari perkuat Jit sama Jenita merujuk kepada semakin jauh dari nilai moralitas. Ya. Anak-anak kita nih zaman sekarang nih udah jauh katanya. Katanya loh ya, saya nggak mengatakan kalau benar sekarang berarti kalian juga termasuk anak yang jauh dari moralitas nanti. Makanya saya bilang katanya sudah semakin jauh dari nilai moralitas. Hal ini yaitu berkenaan dengan semakin jauhnya nilai moralitas itu bisa dilihat nih dari maraknya kenakalan remaja. Nah, jadi kalau ada siswa yang nakal, remaja yang nakal, berarti dia jauh dari moral. Kemudian, oke, kita bahas dulu. Kenakalan remaja itu apa aja sih? Apakah mencetek atau cetek sih? Mencetek sendal teman itu kenakalan remaja atau tidak? Mungkin, Sir, mungkin. Mungkin. Gosok sendal teman atau sandal Bisa, Ustaz? bisa. Bisa. Ya, Sir, betul. Terus Bisa, kalau bisa. teman sholat sunnah terus di sampingnya ketawa-tawa. Wis. Oh, itu, Betul, Sir. Sir. Ah, Ya, Betul, Sir. Sir. Tadi malam Betul. ada tuh. oh, itu kayaknya yang membetulkan itu pengalaman kayaknya ya. Aduh. Itu ya. Nah, jadi kenakalan remaja itu sebenarnya banyak. Kalau di sini dispesifikan biasanya kenakalan remaja itu lebih ke arah yang suka malakin teman segala macam ya. Kalau pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu apa, Pindar? Pergaulan yang tidak memiliki aturan, Sir. Pergaulan yang tidak memiliki aturan. Boleh sebutkan contohnya, Pindar? Tawuran, Sir. Tawuran. Oke, kalau tawuran itu masuk ke kenakalan remaja atau pergaulan Oh iya, bebas? kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Oke. Pergaulan bebas itu kayak gimana tuh? Pergaulan bebas kayak seks, Sir. Pacaran, Sir. Oke, Pacaran. pacaran. Oke, pacaran tanpa batas ya. Kemudian tadi ada seks bebas, itu juga termasuk pergaulan bebas kayak gitu. Kalau Anda ini ada sebuah pesta misalnya, pesta ulang tahun kayak gitu. Tapi pesta ulang tahunnya itu tengah malam. Jam berapa sih? Saya nggak pernah ikut pesta Terus malam sih. mabuk-mabukan, Sir. Tuh Nah, pergaulan bebas. mabuk-mabukan itu gimana? Ya, tuh? itu, Sir. Pergaulan bebas. Termasuk Ya, juga, tuh. Sir. Jadi dia bergaul bebas dulu, Pergaulan bebas. mabuk-mabukan, jadi nakal remajanya ya. Ya, Sir, Jadi, betul, Sir. dua hal ini saling Wih. berhubungan erat nih. Saling berkait. Betul ya. Nah, itu adalah bukti dari bahwa anak-anak zaman sekarang itu semakin jauh dari nilai moralitas. Harapan saya sih kalian nggak kayak gitu ya. Saya harapkan Insyaallah, Sir, anak-anak saya insyaallah. itu jauh dari kenakalan remaja, jauh dari pergaulan bebas gitu ya. Amin. Ya, santai, Sir, santai. Santai, Sir. Nah, untuk itu, untuk apa sih itu tuh maksudnya apa? Untuk apa nih? Untuk itu, siapa sih itu tuh? Apakah Kenakalan untuk yang remaja seperti dan yang saya pergaulan bilang ini? bebas, Sir. Apakah untuk yang ini? Enak. Wih, Wis. Aduh. wih, santai, Sir. Jen mau Jen? Ini tadi belum sarapan katanya. Sir, untuk itu tuh kenakalan remaja dan pergaulan bebas, Ray. Oke, Ya, Sir, betul, Untuk Sir. itu, kenakalan remaja dan pergaulan bebas, pendidikan moral harus dikembalikan, diterapkan di dalam proses belajar mengajar agar mereka siswa tadi menjadi anak yang bermoral baik. Oke, keren kalian ya, luar biasa. Nah, kegiatan-kegiatan yang kayak gini ini perlu loh kalian lakukan di rumah atau di mana ketika kalian baca. Jadi baca itu bukan hanya sekedar baca, tapi paham ini maksudnya apa nih? Ini hubungannya kemana nih? Ya, cari itu coba kayak gitu latihan. Itu nanti akan membantu kalian lebih kritis
Kan ini kan yang kalian kelas 8 tuh ya. Kalian itu dapat yang namanya AKM kan, asesmen kompetensi minimum. Nah, itu tuh relate banget dengan kayak gini. Ada teks-teks kayak gitu dibedah gitu. Ya. Jadi nanti latihan-latihan di rumah nak ya. Oke? Siap? Siap, siap. Sip, oke. Kita lanjut. Nah, kalau kayak gini, pola yang digunakan pola apa ya tadi? Pola apa yang digunakan? Sebab akibat. Akibat, Sir. Sebab akibat atau akibat sebab? Akibat sebab. Ya, Akibat sebab. Salah, Sir. Salah. Sebab. Akibat sebab. Oke. AS. Coba dong buktikan, tunjukkan bukti bahwa teks tersebut menggunakan pola akibat sebab. Karena Halo? Tunjukkan dong buktinya dong, ayo. Tadi udah dibahas loh. Apa Bentar, ya? Apa? asrama ngelek, Sir. Asrama ngelek. Serem Maaf, Sir. ngelek. Oke. Karena sebab biasanya terdapat kalimat kedua. Royan contohnya kayak di teks. Oke, keren. Karena sebab ada tulisan kata sebab. Konjungsinya ada ya Royannya, keren Royan nih. Thank you Royan. Royan ini nggak mau buka suara kayaknya ya. Mainnya main chat-chatan aja. Ya main game tuh, Sir. Saya tahu tuh, Sir. Tapi Ya, Ray. tapi dia Buka bisa Google tuh, Sar. jawab Buka dengan benar Google. loh. Bukan Ya, Google. Buka Google itu, Sir. Wah, Google, ada, Sar, Sar. Google. Padahal soalnya Grup, nggak Sar. ambil dari Google nih kayaknya nih. Iya. Iya, udah ketahuan Rem. Oh, udah ketahuan. Karena Main game pokoknya dia, Sir. Iya. enggak, ini kayaknya Royan, Sir. kayaknya Royan ini buka buka apa Google Classroom nih. Dia baca dulu materi dari saya. Ya, Royan ya. Spoiler. Spoiler. Keren Aduh, Royan, aduh. keren. Oh iya betul. Malah Royan. Keren Royan. Itu tuh gak mungkin terjadi, Sre. Mungkin terjadi. Baik, kita lanjut. Oke, lanjut ya ke paragraf kronologis atau proses. Nah, apa sih paragraf kronologis itu? Itu adalah sebuah paragraf yang dikembangkan dengan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menciptakan atau menghasilkan urutan nih. Atau kuncinya adalah pada urutan suatu kejadian. Jadi dia berurut. Nah, agar sesuatu itu bisa urut, kita perlu apa ya? Nah, agar sesuatu itu bisa urut, kita perlu apa ya, Bentar? Perlu proses, Sir. Perlu apa, Nak? Proses. Yes, proses. Apa tandanya? Tandanya apa, Bentar? Pola, Sir, pola. Oke, pola. Tandanya apa? Tandanya? Urutan. Iya, perlu ada urutan. Tandanya apa tandanya? Kan tadi 50 kalau Tindakan-tindakan. Oke, sebentar. Tadi kan kalau kalimat yang kausalitas tadi kan kata Yasir itu karena ada karenanya. Nah, kalau urutan kita perlu apa tuh? Apa itu Ivander yang kamu chat Ivander? Ivander nanti kalau sudah keluar dari asrama temuin saya ya. Ayunya. Ada terus, lalu setelah itu semacam itulah Sir, kata Aziza. Oke, thank you. Setelah itu berikutnya kemudian kata Nasia, thank you. Oke, nah tuh ada kata kuncinya, ada hal yang membantu kita untuk tahu kalau ini adalah urutan gitu ya. Tadi ada terus, lalu setelah itu semacam itu ya. Lanjut. Mari kita lihat. Ini adalah bentuk polanya ya, tindakan 1, tindakan 2, tindakan 3 dan seterusnya. Mari kita cek di sebuah teks ini. Nah, coba lihat, mula-mula suhu di sekitar akan naik dan mata air di sekitar akan menjadi kering. Ada kata apa di situ yang menandakan sebuah urutan? Suhunya, Sir, suhu. Apakah suhu tandanya? Mula-mula, Sir. Mula-mula, Akan. pinter. Siapa tadi jawab nih? Mula-mula katanya.
Ya, pertama mula-mula. Setelah itu, lalu gunung akan mengeluarkan suara bergemuruh, kadang disertai getaran atau gempa kecil. Penandanya apa? Lalu. Keren, ada lalu. Selanjutnya, kemudian endapan magma terdorong dari perut bumi oleh gas bertekanan tinggi. Apa penandanya, Nak? Kemudian. Selanjutnya ya, setelah itu letusan gunung berapi menghasilkan lava, lahar, gas vulkanik, hujan abu dan awan yang panas. Nah, apa penandanya? Setelah itu. Nah, hal ini yang menjadi penanda sebuah teks itu menggunakan pola kronologis. Jadi ada urutan tuh, mula-mula, lalu, kemudian, setelah itu. Berarti ini urutan, berurutan, ya. Ada tanyakan untuk hal ini? Tidak. Tidak ada. Oke, kita cek polanya. Pola apa yang digunakan? Pola kronologis. Pola kronologis. Buktinya apa? Menggunakan itu lalu Oke. kemudian pola lalu, kemudian setelah itu. Itu penandanya ya. Ada konjungsi kronologi. Ada konjungsi penanda waktu. Nah, sekarang kita akan latihan. Silahkan cek soal 1 ini polanya apa. Terus kalian berikan alasannya apa. Oke. Kalian boleh tulis jawaban. Bentar. Kalian semua masuk di GC enggak? Nggak tahu, Sir. Oke, kalau kayak gitu gini aja deh. Boleh tulisnya di kolom chat aja, tapi beri nomor. Misalnya 1. Pola apa, alasannya apa gitu ya. Boleh? Semuanya. Yes, GC online pintar. Kalau nyano silakan posting aja di GC online ya. GC kelas 8 ya. Nanti saya buka, saya buat juga deh nanti di situ untuk yang tasnya. Kalian boleh tulis jawaban kalian di buku ya. Nanti di foto aja, kirim di sana pintar ya. Oke, silakan masing-masing soal saya beri waktu 3 menit dari sekarang. Nomor 1, silakan. Yasir, jangan lupa alasannya nak. Jadi langsung satu teks itu langsung dengan alasannya ya, Sir ya. Oke, Sir. Bagi kalian yang mau mengetik di kolom chat, harus lengkap. Tapi bagi kalian yang mau nulis di buku aja, nanti dikirim ke GC juga boleh ya. Silakan. Dua menit lagi waktunya.
1 menit terakhir. Baik, kita lanjut soal kedua. Silakan 3 menit dari sekarang. Irlan dan Ilham Nur Hanafi, jangan lupa nomornya ya. Nomornya nak. Jadi saya tahu ini nomor berapa gitu ya. Kalau nomor 1 tulis 1 kronologi misalnya jawabannya. Jadi 1 jawabannya apa gitu ya. Nah, thank you Ilham sudah diperbaiki. Raffi lagi ya. Aditya Bagas, saya tidak paham maksud jawaban kamu itu apa 1, 2, 3, 4 maksudnya. Tidak paham Adit. Bolehkah diperjelas Aditya Bagas? Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. 3 menit dari sekarang.
Terakhir 1 menit lagi. Dua menit lagi. Baik, kita soal berikutnya. Ini pertanyaannya. Baik, ini soal yang berikutnya. Silakan kalian jawab. 3 menit juga. Pola apa yang digunakan? Jelaskan. Tunjukkan beberapa bukti yang mendukung jawaban kalian disertai argumen. Kemudian, dapatkah pola tersebut diubah? Bagaimana caranya? Ya, Salsa baru gabung. Salsabila kelas 7. Adakah kelas 7 Salsabila kita? Ini kok digabung ke sini? Kelas 7. Saya remove aja ya. Ini siapa ya? 1 menit. Baru 1 menit. Assalamualaikum. Ini siapa ya?
Waalaikumsalam. Sorry, Mr. Wahyu. Ini Miss Pearl. Oh, Miss Per. Gak apa-apa, Miss. Harus training sampean nggak? Enggak, udah. Nggak apa-apa. Nggak usah lift. Biar aja. Ini 3 menit lagi saya akhirin. Ini lagi ngerjain tugas. Saya udah selesai. Oke, siap. Yes, SMP. Alumni sini. Oke, udah waktunya. Itu dari tugas-tugas yang sudah saya berikan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Tidak ada, Sir. Oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya mau tanya ke beberapa orang atau sukarela aja deh. Per saat ini, apa sih yang sudah kalian dapatkan selama 1 jam ya? 70 menit belajar bersama saya hari ini? Boleh dong sharing dong apa yang didapatkan gitu. Boleh sharing? Halo? Cara Naswa dong? mengembangkan Oke, teks siapa nih? eksplorasi, Sir. Siapa nih? Boleh sebut nama nggak? Sangap, 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 sangap. Ngap. Oke, Sangap. Apa ngap yang kamu dapatkan ngap? Cara mengembangkan teks eksplanasi. Terus? Cara menentukan polanya, Sir. Terus? Itu dulu deh, Sir. Oke, menurut kamu penting nggak sih belajar ini, Nak? Penting, Sir. Oke, apa gunanya buat kamu di kehidupan kamu? Apa ya, Sir? Ya, apa ya? Nggak tahu, Sir. Oke, tidak tahu. Yang lain mungkin ada yang tahu, oh aku belajar ini, manfaatnya ini nih buat aku nih gitu. Ada? Boleh? Cewek mungkin? Si siapa ya? Buat soal bahasa Indonesia. Wis. Kenapa, Nak? Buat ngejawab soal bahasa Indonesia. Oke, jadi manfaatnya adalah buat ngejawab soal bahasa Indonesia ya. Oke. Ya, itu. ya. Selain itu ada nggak, Bagas? Buat di kehidupan nyata kamu nih nanti, misalnya kamu udah nggak sekolah lagi nih, kan nggak mungkin jawab bahasa Indonesia ya. Buat kehidupan kamu nih, ketika Oh, kamu itu dewasa, nanti ada bisa nggak? buat pekerjaan, Sir. Buat kerjaan gimana tuh contoh realnya? Membuat majalah atau koran, Sir. Wih, buat majalah atau koran ya. Kayaknya kamu mau jadi jurnalis. Wih, enggak, Sir. Saya nggak bisa. Oke. Kalau andainya nih kamu jadi polisi, siapa Bagas nih jadi polisi misalnya Bagas. Kepakai nggak sih ini buat kamu? Kayaknya iya, Sir. Buat Iya. ngejawab soal. Jawab soal juga kalau mau tes ya. Ya, ya, ya. Kalau yang lain nih, Jenita mungkin atau Nashwa atau siapa nih? Atau Chelsea, yang cewek boleh dong? Sebelum saya akhiri. Ayo. Atau Nasia kah? Atau siapapun ceweknya, yuk. Yuk. Halo. Halo. Halo, Nashwa. Oke, kalau saya di chat nih, biar kita kalau bikin kalimat itu juga nggak sembarangan, Sur, ada dasarnya gitu. Buat bikin laporan, kata Chelsea. Oke. Thank you atas responnya. Baik, karena sudah jam 9:11, mohon maaf lewat 1 menit, saya rasa cukup. Mister, mohon maaf ya, lewat 1 menit, Mister. Karena waktunya juga udah lewat. Untuk mengakhiri sesi kita kali ini, thank you. Let's ikhlas dari setting hamdalah. Alhamdulillah. Saya izin untuk screenshot sebentar ya. Aduh, ini screenshotnya gimana? Oke. Bentar. Saya belajar screenshot dulu. Ikut.
Oke, buka aja kameranya kalau mau. Oke, bentar, sekali lagi. Ya, satu, Open dua. camera please biar Miss juga ini. Buka kameranya yuk. Oke, thank you everyone. Sudah saya share. Oke, thank you everyone. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, Miss. Terima kasih, Miss, waktunya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time ya. Oke, Sir. Saya N atau saya alihkan ke sampean aja ya. Reclaim saya jadi host aja. Oke, gimana caranya, Miss? Bentar. Saya host dah. Oke, saya udah nggak host ya berarti ya. Oke, saya leave ya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Mr. Wahyu.